Hai Tribuners, saat ini saya sedang berada di Taman Gor Kota Palu dan kita akan bertemu dengan rekan saya untuk melihat-lihat sebuah mobil keluaran terbaru. Mobil ini sih katanya digadang-gadang sebagai mobil dengan fitur paling canggih di kelasnya, yaitu Wuling Almaz RS tahun 2021. Seperti apa tampilan dan kecanggihan mobil ini? Langsung aja ikut saya, check this out. Halo bro. Oke. Nah, Tribuners, ini nih mobil yang sudah jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta otomotif Indonesia. Wuling Almaz RS tahun 2021. Mobil ini katanya punya 3 fitur ya, Bro. 3 fitur yang diaplikasikan di versi terbarunya. Nah, fitur apa aja tuh? Jadi Wuling Almaz RS yang 2021 ini, yang varian terbaru kita, itu sudah mengusung konsep WISE, Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Oke. Itu mempunyai 3 fitur andalan. Yang pertama, kita tidak menghilangkan WINE, Wuling Indonesian Command. Yang kedua, kita ada tambahan ADAS, Advanced Driver Assistance System. Terus yang ketiga, kita ada tambahan IoV atau Internet of Vehicle. Jadi Wuling Almaz yang sekarang ini, yang tipe RS, itu adalah mobil di Indonesia yang pertama menggunakan smartphone. Yang terintegrasi langsung menggunakan koneksi internet. Berarti mobilnya sendiri bisa diaktifkan melalui smartphone? Bisa. Gimana kalau kita coba aja, Bro? Bisa. Oke. Oh, ini jarak untuk menghidupkan mobil melalui smartphone ini maksimal berapa meter? Nggak ada batasan, Bro. Nggak ada Karena batasan. selama koneksi internetnya bagus, itu pasti nyala. Jadi misalnya saya ada di rumah terus mobilnya di sini? Bisa. Bisa. Oke. Gimana kalau kita coba aja? Kita coba ya. Ya. Oke. Bro. Oke. Seperti ini. Oke. Ini hidupkan mesin. Oke. Mesinnya nyala. Oke. Nah, Tribuners, bisa dilihat mesin bisa dihidupkan melalui smartphone. Nah, ini salah satu fitur yang sangat canggih di teknologi IoV ya. Iya. Oke, kemudian selain menghidupkan mesin melalui smartphone, apalagi yang bisa didapatkan dari sistem IoV ini? Kita bisa matikan juga. Matikan mesinnya. Mesinnya mati. Ya. Kita bisa buka jendela. Jendelanya Jendela kebuka. mana nih? Semuanya. Kiri kanan. Kita bisa naikkan juga jendelanya. Kita bisa juga langsung nyalakan AC-nya. Jadi mobil ini sangat membantu. Misalnya mobil ini kita lagi parkir di tempat yang panas. Sebelum kita masuk, kita bisa hidupkan dari jauh. Terus kita bisa nyalakan AC-nya. Jadi pada saat kita masuk, suhu kabin sudah sejuk. Nah, Tribuners, jadi misalnya nih kalian yang kerja kantoran mau masuk ke dalam mobilnya dalam situasi cuaca yang panas, itu bisa diaplikasikan dulu AC-nya melalui smartphone. Jadi begitu kalian masuk ke dalam mobil, kondisi indoor mobilnya sudah dalam keadaan yang adem. Nah, selain itu ada lagi, Bro, yang ingin Selain itu kita bisa lihat average bahan bakar. Bahan bakar berapa kilo lagi jarak tempuh yang bisa ditempuh oleh mobil ini. Selain itu kita juga bisa memasang pagar keamanan untuk mobil ini. Misalnya kalau mobil ini ada yang pakai atau dipinjamkan ke teman, kita bisa pasang pagar pembatas. Jika mobil itu keluar, kita akan menerima notifikasi kalau mobil itu udah keluar dari batasan yang kita tentukan, titik koordinatnya. Gitu. Nah, untuk titik koordinatnya, untuk batasan itu 1 sendiri? kilometer. Radius 1 kilometer. Radius 1 kilometer. Jadi, begitu mobil ini keluar dari radius 1 kilometer tersebut, maka ada langsung ada notifikasi. Betul. Kemudian untuk sistem teknologi kedua yang diaplikasikan di Wuling Almaz RS tahun 2021 versi terbaru ini ada WINE ya? Ada WINE. Ada WINE, ada ADAS juga. ADAS juga. Ya, kayaknya enaknya kita coba langsung di mobilnya untuk WINE sama ADAS. Untuk mencoba dua teknologi terbaru tersebut, kita langsung aja melihat di dalam mobilnya. Oke, Bro, gimana nih soal
fitur wine yang ada di Wuling Almas RS tahun 2021 yang terbaru ini, bisa dijelaskan? Jadi pada dasarnya bro, wine yang Wuling Almas sebelumnya dengan Wuling Almas RS yang sekarang itu sama, cuma kita ada beberapa penambahan perintah suara, termasuk 4 mode air conditioner. Gitu, yang ada mode hujan, ada mode segar, ada mode sejuk, dan ada mode langit. Semuanya mempunyai fungsi yang berbeda. Gitu. Misalnya kita coba ini sekarang kan netral nih. Kita coba netral di mode langit. Halo Wuling. Halo. Mode langit. Atur ke mode bintang. Jadi otomatis sunroof dan kaca akan semua terbuka. Gitu. Itu mode langitnya. Nah Tribuners, ini nih mode langitnya. Jadi otomatis sunroofnya terbuka. Kalian bisa lihat langit nih. Terus kita pindah ke mode hujan. Halo Wuling. Halo. Mode hujan. Atur ke mode otomatis hujan. Kaca akan tertutup, sunroof akan tertutup apabila lagi terbuka, wiper akan berjalan, air conditioner akan mengarah ke kaca depan untuk mencegah embun. Kemudian kita ke mode segar. Halo Wuling. Halo. Mode segar. Atur ke mode udara segar. Jadi dia sunroof tertutup, posisi sirkulasi udara itu yang dari luar itu masuk ke dalam. Sunroof juga tertutup, enggak semua, buka setengah. Jadi ini enaknya dipakai kalau kita misalnya jalan ke tempat-tempat yang betul-betul polusi udaranya minim, seperti di puncak atau di mana, enaknya pakai mode segar. Gitu. Tapi AC tetap jalan? Tetap jalan, begitu. Jadi Almas yang sekarang itu ada perubahan sedikit pada fitur air conditionernya. Itu kita ada penambahan ionizer. Nah, apa tuh ionizer? Ionizer ini fungsinya untuk menetralisir bau dan bakteri yang ada di dalam kabin. Gitu. Jadi sangat pas dengan keadaan COVID-19 yang kita alami sekarang, pandemi. Jadi semua dinetralisir, lebih sehat udara yang ada di dalam kabin. Oke bro, salah satu fitur yang menarik di sistem iOF ini, pengguna Almas bisa kirim pesan dan balas pesan melalui voice comment. Mungkin bisa dicoba dulu nih bro. Betul. Langkah pertama yang kita harus lakukan bro, pastikan kita menggunakan kabel original. Di sini ada colokan kabel USB port. Kita colok ke handphone yang sudah terintegrasi tadi dengan iOV-nya. Setelah itu kita ikuti panduannya. Di sini kita masuk ke picet. Terus kita ikuti panduannya mulai sekarang. Terus pergi ke set. Kita aktifasi dulu aksesibilitasnya. Ini kan mati, kita aktifkan dulu, izinkan, terus balik. Nah sekarang kita tinggal pilih nih yang mana yang kita mau kirim pesan. Kita coba ya. Halo Wuling. Halo. Kirim pesan WhatsApp. Kirim WhatsApp ke siapa? Erwin. Apalagi yang mau Anda ketik? Lagi di mana? Lagi di mana? Kirim sekarang. Ya. Jadi otomatis dengan bantuan voice comment, apa yang kita katakan dia akan balas. Dia akan tulis dan dia akan balas. Jadi sebaliknya, misalnya ada balasan WA nih, dia juga masuk dengan notifikasi voice comment. Jadi gitu bro. Anda menerima pesan WhatsApp baru. Charles mengatakan bro di mana posisi? Jadi kalau ada yang balas juga atau WhatsApp masuk ke kita itu, dia juga terjemahkan melalui voice comment-nya. Begitu, cuma memang ini tadi agak Anda menerima pesan WhatsApp baru. Charles mengatakan ayo kita main futsal. Dia nggak bisa disingkat kata-katanya bro. Jadi kalau macam kita kan di Palu, saya jadi SY gitu, atau ada yang anak-anak sekarang Z gitu. Jadi harus bisa. Baku ya? Jadi harus baku dia gitu. Nah contohnya seperti itu dia. Jadi bukan hanya kita kirim pesan, balasannya juga begitu. Ditransfer melalui voice note. Semuanya melalui voice comment-nya begitu. Jadi yang ada sekarang, wine yang ada sekarang itu sudah terintegrasi dengan teknologi fitur-fitur baru yang sekarang gitu, termasuk ini. Karena di
versi sebelumnya ini belum ada. Oke. Wine ada tapi yang terkoneksi dengan chat WhatsApp belum ada. Oke, jadi ini yang terbaru di fitur IoT ya? Oke. Yes. Oke bro, Wine sudah, IoT sudah. Yang terakhir nih, ADAS. Ya, itu juga salah satu fitur andalan dari kami. Itu fitur terbaru juga pada Almas RS yang 2021. ADAS itu terbagi dari 4 fitur. Yang pertama ACC, Adaptive Cruise Control. Yang kedua itu Lane Recognition. Yang ketiga itu ada Safe Distance dan Brake System. Yang keempat itu ada Automatic Light. Daripada penasaran, ayo kita coba jalan aja. Oke, Tribuners, kita test drive dulu untuk coba teknologi ADAS ini. Ini sudah di jalan kita ini, bro. Nah, kita bisa coba fitur-fitur ADAS. Yang pertama Adaptive Cruise. Adaptive Cruise itu terbagi 4 fitur. Yang pertama Adaptive Cruise Control. Yang kedua itu ada BCA atau Band Cruise Assistance. Yang ketiga itu ada ICA, Intelligent Cruise Assistance. Yang keempat itu ada TJA, Traffic Jam Assistance. Kita coba satu persatu fiturnya, bro. Sekarang kita aktifasi untuk ACC dulu. ACC aktif, fitur-fitur yang 3 tadi saya jelaskan otomatis aktif, bro. Begitu. Jadi dia sudah terkoneksi satu sama lain. Kita coba ya, kita tekan fitur ACC di tombol button yang ini, steering switch sebelah kiri. Kita tahan lama. Kalau udah biru, dia udah jalan. Kita bisa lepas pedal gas dan pedal remnya. Saya lepas pedal gas dan pedal remnya. Di sini udah biru, notifnya sudah aktif. Kita tinggal lihat aja dia bekerja, gitu. Nah, ini Adaptive Cruise Control. Dia menahan kecepatan dan menjaga jarak aman dengan mobil di depan. Nah, terus yang kedua, yang tadi, yang rem sendiri, itu Band Cruise Assistance atau BCA. Jadi dia itu secara otomatis mengurangi kecepatan jika ada terbaca hambatan di depan mobil atau apa, dia akan mengurangi kecepatan secara otomatis. Terus TJA itu akan menyesuaikan kecepatan secara otomatis jarak dengan mobil di depan. Jadi kalau misalnya jarak mobil di depan jauh, kita bisa setting untuk lebih dekat dengan fitur TJA tadi. Rentan kecepatan 0 sampai 60 km. 0 sampai 60. Iya. Kalau ICA, Intelligent Cruise Assistance, itu dia hampir sama dengan TJA, cuma dia rentan kecepatan 60 sampai 150 km. Berarti di atas kecepatannya. Iya, betul. Jadi ini kan dia baca mobilnya jauh. Kita tambah kecepatan dulu. Kita lihat kembali fitur yang saya jelaskan tadi. Kita tambah kecepatan, kita atur jaraknya di sini. Kita ambil mobil di depan. Ini lumayan lagi, bro. Ini fitur-fitur yang sangat ngebantu kalau di perjalanan jauh ya. Betul. Jadi bukan hanya perjalanan jauh, dalam kota juga. Kalau macet ini sangat berfungsi nih, bro. Nggak kelelahan banget. Iya, nggak kelelahan. Jadi ini dia ngerem sendiri karena kita atur ada jarak dengan objek yang ada di depan, ada penghalang. Tadi ada motor ya. Kita coba dekatkan lagi biar lebih spesifik. Ini sudah saya dekatkan. Ini dia baca karena di depan kan ada radar, terus di sini ada kamera. Jadi semuanya kelihatan di depan mobil ini. Kita dekatkan lagi dengan mobil yang di depan. Nah, karena ini sudah kecepatan di atas 60, TJA sudah tidak berfungsi. Yang berfungsi sekarang ICA, Intelligent Cruise Assistance.
Nah, yang mendekatkan mobil kita tadi, yang menambah kecepatan itu ICA, Intelligent Cruise Assistance, karena dia rentannya sudah di atas 60 km. Iya. Nah, yang rem, yang mengurangi kecepatan itu BCA, Band Cruise Assistance. Oke. Yang menambah kecepatan itu ICA kalau rentan 60 sampai 150. Tapi kalau TJA tadi ya itu di bawah 60 km. Adaptive Cruise itu pada intinya seperti itu, bro. 4 fitur yang ada di Adaptive Cruise. Fitur kedua dari ADAS namanya Lane Recognition. Lane Recognition itu terbagi dua. LKA, Lane Keeping Assist, yang bisa kita lihat dia menjaga kita di jalur yang aman. Dengan ketentuannya, marka jalannya jelas. Jadi kita tidak akan keluar dari marka jalan kalau LKA-nya aktif. Nah, yang kedua ada Lane Departure Warning. Nah, ini dia muncul warning. Dia kalau kita keluar dari lajur jalan, dia akan peringatkan kita kalau kita itu sudah dalam bahaya, begitu, bro. Seperti itu. Nah, fitur ketiga pada ADAS itu ada Safe Distance and Braking Assistance. Nah, Safe Distance and Braking Assistance itu juga ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada SDW, Safe Distance Warning. Nah, fitur itu memperingatkan kita pada saat mobil ini sudah mendekati mobil di depan. Misalnya ACC-nya aktif nih, otomatis juga SDW-nya aktif. Jadi kalau mobilnya makin dekat dengan mobil depan itu ada notif. Kita bisa pilih notifnya, bisa getaran di setir, bisa display di MID peringatan, bisa juga display dan getaran di setir begitu. Nah, itu SDW, Safe Distance Warning. Yang peringatkan FCW, Forward Collision Warning. Nah, apa tuh? Jadi itu dia hampir sama fungsinya, cuma dia memperingatkan, istilahnya ini peringatan berikutnya. Tadi peringatan pertama, ini peringatan kedua. Gitu. Sama, sistemnya hampir sama, cuma ini lebih ke peringatan yang lebih keras daripada peringatan yang pertama. Peringatannya? Iya, warningnya sama dengan tadi. Jadi dia ada display di MID atau getaran di setir. Nah, kita itu ada AEB, Automatic Emergency Braking. Jadi otomatis dia akan mengerem, menyesuaikan jarak dengan mobil yang ada di depannya, dengan harapan kembali tetap pengemudi mengambil alih sistem kemudi. Gitu. Dengan harapan pengemudi kembali mengambil alih sistem kemudi. Itu AEB. Nah, yang keempat, bro, ada IHBA, Intelligent Hydraulic Brake Assist. Apa tuh? Jadi itu dia gunanya bantuan pijakan pada saat kita rem mendadak. Karena tadi FCW, udah SDW, udah AEB, ini belum diambil roda kemudinya sama pengemudi. Nah, disitulah perannya Intelligent Hydraulic Brake Assist. Pada saat kita jalan, kita harus mengerem mendadak, dia akan bantu untuk pijakan remnya lebih dalam. Nah, yang terakhir dari Safe Distance and Braking Assistance itu ada CMS atau Collision Mitigation System. Nah, ini kan tadi sistemnya sudah 4 fitur nih, fitur keamanan tadi, belum juga pengemudi pegang kendali setirnya ya. Nah, kita masih ada fitur terakhir nih, namanya Collision Mitigation System. Nah, itu fiturnya bekerjanya, contoh nih, dia nabrak nih, yang harusnya dia nabrak keras nih, gini. Nah, jadinya dia itu nabrak kayak ngayun gitu, jadi nabraknya lebih halus. Meminimalis kehancuran. Bukan nggak bisa nabrak ya, tetap nabrak. Tapi efeknya itu lebih minim daripada nggak ada CMS tadi. Gitu, bro. Jadi sebagai upaya keamanan terakhir ya. Iya, betul. Jadi karena udah diperingatkan nih berkali-kali, dari SDW, FCW belum dengar juga, AEB belum dengar juga, udah dibantu rem sama IHBA belum juga. Mungkin ngantuk banget, dia nabrak. Di situ fitur CMS-nya tadi, Collision Mitigation System-nya tadi. Dari Tribuners bisa meminimalisir. Meminimalis kehancuran. Ya, gitu. Nah, yang terakhir dari ADAS itu, bro, ada Automatic Light. Automatic Light itu terdiri dari satu fitur. Itu fiturnya namanya IHMA. Iya, IHMA itu bukan cewek, bro, itu fitur. Intelligent High Beam Assistance. Nah, apa fungsinya?
Jadi dia itu akan menyesuaikan pencahayaan lampu dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Kursornya, iya, tergantung kondisi tertentu. Kursornya di sini aja, geser ke auto. Nah, dia ini akan menyesuaikan secara otomatis. Misalnya nih, kita masuk terowongan nih gelap, dia akan, kita butuh lampu jauh, dia akan geser ke lampu jauh, otomatis ke lampu jauh. Terus ada mobil dari depan atau motor misalnya, atau ada cahaya lain, dia otomatis akan berubah kembali ke lampu dekat. Jadi sangat membantu lah kalau kita jalan pada saat malam hari, bro. Begitu. Oke bro, thank you udah diajak jalan-jalan coba salah satu mobil dengan fitur paling canggih di kelasnya. Nah, untuk kalian yang berminat untuk test drive atau melihat unitnya secara langsung, kalian bisa datang ke showroom Wuling Motor Palu, yaitu di Jalan Basuki Rahmat nomor 62 Kota Palu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand.
sunrise is just for you.